Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast SMK Negeri Situraja, Jawara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Silvi Grizala sebagai host, dan sini ada Kak Topan Hidayat sebagai narasumber yang menjabat sebagai Ketua OSIS sesuai dengan tema kita kali ini, kepemimpinan Ketua OSIS. Mungkin Kak Topan ingin memperkenalkan dirinya lebih detail lagi kepada penonton. Oke, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Topan Hidayat dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya tinggal di Ganeas. Untuk saat ini saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2021 dan 2022. Langsung ke pertanyaan aja mungkin ya, Kak. Oke, boleh. Apa sih motivasi Kakak menjadi Ketua OSIS? Motivasi saya untuk menjadi Ketua OSIS adalah saya ingin mengasah kemampuan saya dalam public speaking maupun kepemimpinan. Dikarenakan menurut saya itu sangat penting nanti pada saat saya bersekolah di jenjang yang lebih tinggi maupun saat nanti saya di dunia kerja. Dua hal itu sangat penting ada di dalam diri saya. Apa sih arti kepemimpinan menurut Kak Topan? Menurut saya, kepemimpinan merupakan sebuah sifat yang ada pada diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk mencapai tujuan bersama yang ada di dalam organisasi maupun sebuah kelompok. Dan apakah setiap anggota OSIS harus mempunyai jiwa kepemimpinan itu? Menurut saya, setiap anggota OSIS itu memang harus ada jiwa kepemimpinan, dikarenakan mereka itu harus mempunyai sifat ya untuk mempengaruhi siswa-siswi SMK Situraja untuk mematuhi tata tertib maupun peraturan yang ada di sekolah ini. Apa visi dan misi Kakak menjadi Ketua OSIS di SMK Negeri Situraja ini? Visi dan misi saya, untuk visi saya itu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang smart dalam memanfaatkan teknologi demi perubahan yang lebih baik. Misi saya meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa SMK Negeri Situraja terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membuat sebuah platform yang mudah dijangkau siswa yang di dalamnya terdapat sebuah informasi maupun pengetahuan yang ditujukan sebagai ilmu tambahan untuk siswa SMK Situraja. Terus selanjutnya meningkatkan literasi membaca siswa baik melalui digital maupun non-digital, dan yang terakhir misi saya adalah mengadakan sebuah kegiatan untuk mengasah potensi yang dimiliki oleh siswa SMK Negeri Situraja. Oh, luar biasa sekali ya visi dan misi dari Kak Topan ini. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Kak Topan bisa menjadi Ketua OSIS, karena visi dan misinya juga sangat bagus. Biasanya apa sih yang Kakak lakukan jika ada usulan atau aspirasi dari siswa SMK Negeri Situraja? Biasanya saya tampung dulu ya untuk aspirasi-aspirasi yang dari siswa itu. Lalu setelah itu saya pelajari lagi aspirasi tersebut, apakah memang itu harus kita laksanakan atau tidak. Selanjutnya saya akan obrolkan dulu dengan rekan-rekan saya di pengurus OSIS inti, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Setelah itu saya ngobrol dengan pembina OSIS ya biasanya, apakah apakah dia setuju atau tidak. Selanjutnya kalau misalkan dia setuju ya kami langsung bikin proposal tersebut nantinya akan saya ajukan kepada kepala sekolah dan kesiswaan. Sebelum ke kepala sekolah itu jadi langsung harus ke kesiswaan dulu. Nah, di sini teman-teman, biasanya proposal itu ada yang di ACC, ada yang tidak. Biasanya tidak di ACC itu terkait adanya dana ataupun enggak, ataupun waktu yang ada di SMK Situraja. Jadi bagi teman-teman yang biasanya protes, kok sekolah kita gak ada ngadain kegiatan ini, itu tergantung kita juga dari kesiswaan dan kepala sekolah gitu. Jadi lebih dimusyawarahin dulu mungkin ya, Kak? Ya, lebih dimusyawarahkan. Apa sih rencana Kakak untuk memajukan OSIS di SMK Negeri Situraja ini? Rencana saya untuk memajukan SMK Situraja. Sehubungan saya udah menjabat hampir 1 tahun, saya akan menceritakan lah bagaimana saya pada saat menjadi Ketua OSIS ini. Untuk pertama, sebelum saya melaksanakan program kerja untuk sekolah, saya juga harus membuat program kerja untuk OSIS tersendiri, untuk organisasi saya.
Pertama saya membuat sebuah proker yang dimulai dari hal-hal sederhana. Misalkan dari kebersihan ruang OSIS, dikarenakan ruang OSIS tidak ada piket, saya buatkan piket ruang OSIS. Selanjutnya ada jadwal pelatih petugas upacara yang diadakan setiap 1 minggu sekitar 4 hari untuk melatih anak-anak yang akan jadi petugas upacara. Selanjutnya saya juga biasanya membuat sebuah aplikasi yang sederhana untuk memudahkan proses administrasi yang ada di organisasi saya. Seperti saya membuat sebuah cek bayar melalui website yang disediakan oleh sekolah. Dan selanjutnya untuk program-program kerja yang dilakukan untuk sekolah itu ada kegiatan keagamaan. Kayak waktu itu pernah kegiatan Isra Miraj kalau nggak salah. Setelah itu saya melakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru di SMK Seraja. Dan waktu kemarin itu saya mengadakan kegiatan 17-an dan ulang tahun SMK Seraja. Menurut pemikiran kakak, sepenting apa sih kepemimpinan ketua OSIS ini? Menurut saya, kepemimpinan seorang ketua OSIS itu sangat penting ada dalam diri seorang ketua OSIS, dikarenakan dia harus mampu mengayomi serta mempengaruhi anak-anak pengurusnya untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau misalkan si ketua OSIS punya jiwa kepemimpinan, organisasi itu bisa rusak bahkan bisa bubar gitu. Biasanya apa bentuk tindakan dari kakak sebagai ketua OSIS jika ada pengurus atau anggota OSIS yang mangkir dari kerjanya? Oke, biasanya kalau ada anggota OSIS yang ingkar dari tanggung jawabnya sebagai pengurus, saya akan ajak ngobrol dulu ya untuk memastikan kenapa dia bisa keluar atau ingkar dari tanggung jawabnya padahal dia sudah mengucapkan janji untuk berbakti kepada organisasinya. Setelah itu saya akan kasih solusi kepada pengurus tersebut. Bagaimana cara dia mengatasi masalah tersebut. Jika masalah tersebut dia rasa tidak bisa diatasi, ya saya langsung keluarkan saja. Dikarenakan saya tidak suka ada anggota saya yang memang tidak tanggung jawab atau hanya numpang nama. Itu sangat tidak profesional nantinya di OSIS itu. Baik, sekian mungkin ya dari podcast kali ini. Mungkin ada pesan dan kesan dari Atopan untuk para penonton yang ada di studio maupun di rumah. Oke, kesan saya yaitu jadilah diri sendiri. Dan kesuksesan itu berawal dari hal kecil yang tidak kita sangka-sangka. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.